Al-Qasim bin Muhammad, air mata ilmu di kota Rasulullah. Madinah, kota yang tanahnya menyimpan jejak langkah Rasulullah, belum lama ditinggalkan para sahabat ketika seorang anak kecil tumbuh dalam sunyi. Namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq. Ia lahir bukan sekadar membawa nama besar, tetapi juga amanah besar menjaga ilmu dan akhlak Islam di masa generasi setelah sahabat. Ayahnya, Muhammad bin Abi Bakr, wafat ketika Al-Qasim masih sangat kecil. Dunia seakan lebih cepat mengajarinya tentang kehilangan daripada kebahagiaan. Ia menjadi yatim sebelum sempat mengenal hangatnya pelukan seorang ayah. Namun Allah mengganti kehilangan itu dengan sesuatu yang lebih agung, lingkungan ilmu dan iman. Anak yatim di rumah ilmu. Al-Qasim tumbuh di rumah yang tak pernah sepi dari zikir dan ilmu. Ia berada di dekat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah dan salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Dari lisan Aisyah, Al-Qasim mendengar langsung hadis-hadis Nabi, kisah kehidupan beliau, dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Anak kecil itu sering duduk diam di sudut rumah, matanya tajam memperhatikan, telinganya menangkap setiap kata. Ia jarang berbicara, bila ditanya, jawabannya singkat, sopan, dan penuh adab. Orang-orang melihatnya dan berkata, anak ini kelak akan menjadi orang besar. Namun Al-Qasim tidak pernah bercita-cita menjadi terkenal. Ia hanya ingin Allah ridha kepadanya. Menimba ilmu hingga hati bergetar. Saat beranjak dewasa, Al-Qasim mulai mendatangi para sahabat Nabi yang masih hidup. Ia duduk di majelis Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan ulama besar lainnya. Ia tidak sekadar menghafal hukum, tetapi memahami hikmah di balik hukum. Ketika orang lain berdebat keras, Al-Qasim memilih diam. Ketika orang lain tergesa-gesa menjawab, ia menundukkan kepala dan berpikir lama. Ia yakin, kata yang salah dalam agama lebih berbahaya daripada diam tanpa jawaban. Pada malam hari, saat Madinah terlelap, Al-Qasim berdiri dalam salat panjang. Air matanya jatuh ke tanah ketika membaca ayat-ayat tentang akhirat. Dunia baginya hanyalah tempat singgah yang sebentar. Ulama besar yang tak suka dipuji. Nama Al-Qasim akhirnya dikenal luas. Ia menjadi rujukan hukum dan nasihat. Bersama 6 ulama lainnya, ia disebut sebagai 7 fuqaha Madinah, fondasi fikih Islam di Hijaz. Namun justru di puncak ilmunya, ia semakin takut. Suatu hari seseorang datang dari jauh dan berkata, wahai Al-Qasim, engkau adalah orang paling berilmu di Madinah. Wajah Al-Qasim berubah pucat, ia menunduk lama, lalu berkata lirih, jangan katakan itu. Demi Allah, seandainya manusia mengetahui kekuranganku, mereka tak akan duduk di hadapanku. Baginya, ujian adalah ujian yang lebih berat daripada hinaan, aku tidak tahu. Kalimat yang menggetarkan. Dalam sebuah majelis besar, Al-Qasim ditanya tentang masalah fikih yang rumit. Semua mata tertuju padanya, Madinah menunggu jawabannya. Ia terdiam lama hening. Lalu ia berkata dengan suara tegas namun lembut. Aku tidak tahu, sebagian orang terkejut. Namun Al-Qasim melanjutkan. Aku lebih suka dikatakan bodoh di dunia daripada berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu lalu celaka di akhirat. Kalimat itu menyebar ke seluruh Madinah, menjadi pelajaran bagi para penuntut ilmu sepanjang zaman. Kesederhanaan yang menyentuh langit. Al-Qasim hidup sederhana, pakaian biasa, rumah biasa, makanan sederhana. Ia menolak kemewahan yang bisa ia dapatkan. Ketika dunia mendatanginya, ia berpaling. Ia sering berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak mendekatkanku kepadamu. Ia mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah yang membuat hati takut kepada Allah, bukan yang membuat lidah pandai berdebat. Akhir yang tenang, warisan yang abadi. Tahun-tahun berlalu, rambutnya memutih, tubuhnya melemah, namun cahaya ilmunya semakin terang. Hingga suatu hari, Al-Qasim bin Muhammad wafat sekitar tahun 106 Hijriah. Madinah menangis, bukan karena kehilangan seorang bangsawan, tetapi karena kehilangan seorang alim yang jujur, rendah hati, dan takut kepada Allah. Ia pergi tanpa meninggalkan istana, tanpa harta berlimpah. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ilmu yang bersih, akhlak yang hidup, dan keteladanan yang abadi. Pesan abadi dari Al-Qasim bin Muhammad. Ilmu tanpa ketakwaan adalah bencana. Diam lebih selamat daripada bicara tanpa ilmu. Kerendahan hati adalah mahkota ulama. Air mata dalam sujud lebih mulia daripada tepuk tangan manusia.